ya, atau sering konsumsi. Nah, kalau misalnya mangga, ya mangga tuh musiman. Kalau lagi musim, kalian bisa pakai mangga, tapi lama kan matengnya ya. Gimana? Kalau misalnya mau dipercepat, bisa potongan, ya, karena mangga itu cepat browning kalau sudah dipotong. Nah, bisa juga potongan mangga, apalagi potongan apel. Apel itu lama ya juga, kalau di coating luarnya bisa sampai lama sekali ya. Nah, nanti kan waktunya enggak nutut ya. Jadi pengamatannya kan fungsi waktu juga. Jadi seperti apel, mangga, kentang, boleh ya. Sayuran boleh. Sayuran yang bentuknya bisa dikupas ya. Karena kentang itu juga lama ya. Nah, kalian kupas coba browningnya itu bisa extend enggak? Ya, yang browning itu coba. Strawberry juga bisa ya. Nah, ini nanti kalian daftar dulu ya, daftar ke saya apa topiknya ya. Topiknya apa? Buah apa atau sayuran apa? Terus perkirakan juga masa simpan normal ya. Jadi kalau kalian beli sampai kematangan itu berapa lama, sehingga nanti ada seperti hipotesis ya, secara buat keterangan pendek, nanti topiknya judulnya ini, bahan yang akan dikemas apa, pengemasnya apa, kemudian masa simpan normal berapa, hipotesis kalau digunakan coating itu bisa extend sampai berapa lama, gitu. Nah, karena satu kelompok ini dua atau empat orang ya, sebetulnya kalian perlu pembanding ya, jadi minimal 2 jenis coatingnya, sehingga nanti kalian bisa bandingkan ini lebih baik dibanding yang ini, seperti itu ya. Jadi bahan yang di coating sama, tapi pengutingnya 2 macam ya, pengutingnya 2 macam. Nah, kalau kalian nanti melakukan coating, itu mungkin kan bisa saja kalian mengatur konsentrasi optimum. Ya, jadi kalau misalnya pakai citosan ya, misalnya ya, citosan juga banyak yang menggunakan. Berapa yang optimum digunakan? Seperti yang lalu saya sudah pernah share kan? Ya, saya sudah pernah share kan, waktu penelitian itu divariasi konsentrasinya. Citosan kebetulan pelarutnya nggak air ya, pakai asam astat 1%. Serendah mungkin ya, asam astat serendah mungkin. Jadi baunya nggak terlalu asam ya. Itu dioptimasi konsentrasi berapa. Nah, kalian bisa lakukan itu, nggak usah banyak-banyak konsentrasinya, ada range yang di jurnal ya. Jadi kalian nggak coba-coba sendiri nanti nggak tepat-tepat range-nya, nggak dapat-dapat ya. Range di jurnal sekitar berapa. Nah, itu ikuti aja. Terus ambil sekitar 3-4 titik ya. Jadi punya variasi. Nah, buahnya itu kan nggak usah sampai banyak yang digunakan, dipotong ya, atau buah kecil-kecil seperti stroberi itu kan nggak apa-apa kalian banyak misalnya gitu ya, kan belinya memang sudah langsung packing itu banyak, nggak satu-satu, kecuali mangga ya. Kalau mangga kan dipotong-potong bisa jadi banyak juga. Nah, seperti itu. Jadi ada variasi konsentrasi, nanti pasti hipotesisnya konsentrasi makin besar itu makin punya kemampuan untuk extend masa simpan gitu ya. Tapi belum tentu itu bisa optimum di mana, kan nggak tahu kalau nggak dicoba. Ya. Nah, itu yang tugasnya ya. Gimana, ada pertanyaan kah? Apakah bisa difahami tugasnya? Tugas ini mulai dikerjakan sekarang ya, mulai sekarang. Karena nanti presentasinya perhatikan minggu keberapa itu, terakhir. Ya, minggu terakhir di RPS-nya nanti saya cekkan ya. Nah, setelah kuliah ini nanti saya cek sebentar, atau ini saya lihatkan dulu bagian jadwal. Sambil saya share screen kan. Jadi kalau dari jadwal itu
minggu ke-13 masih ada kuliah dari Bulani tentang Smart and Intelligent Packaging, seleksi bahan pengemas. Ya. Kemudian minggu ke-14 itu tanggal 22 November. Ya, jadi kalian masih ada waktu cukup lama. Sekarang kan tanggal 1 ya, masih ada waktu 3 minggu, 21 hari ya. Jadi kalau kalian bilang, kok mepet Bu tugasnya, loh, kalian dikasih tugas jauh-jauh hari malah lupa, kadang belum tentu dikerjakan gitu ya. Jadi 3 minggu ini menurut saya sudah optimum ya, cukup untuk mempersiapkan. Jadi tugas di sini melakukan pengamatan secara organoleptik juga ya. Tapi di sini bukan pengaruh jenis pengemas yang macam-macam. Kalau itu tugas yang lalu ya. Jadi cukup satu macam yaitu yang edible film, dan produk pangannya satu macam aja, enggak berbagai macam ya. Ini kan kemungkinan tugas yang bisa diberikan ya, bisa ganti-ganti ya, tiap semester atau angkatan enggak harus sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan, jadi nanti saya infokan lebih detail, mungkin di ULS juga ya. Tanggal 22 November itu sudah presentasi tugasnya. Jadi untuk percobaannya jangan mepet ya, karena ini fungsi waktu. Ya kan kalian pengamatannya kan fungsi waktu. Kalau mungkin ada yang kurang bagus, ada waktu ngulang. Jadi lebih as soon as possible lebih baik ya. Kalau kalian butuh masuk di lab silahkan ya. Tapi kalau bisa dikerjakan di rumah ya lebih baik ya, karena ini ada yang online kan. Ada yang mau ditanyakan? Saya aktifkan chatnya. Kalau mau bertanya secara tertulis. Nggak ada yang tanya? Lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut saya. Iya, Bu, belum ada, Bu. Belum ada ya. Kok hilang ini tadi yang sudah saya buka terakhir. Hari ini materinya adalah migrasi material pengemas ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kalian sudah belajar tentang ini, apa perpindahan dari luar ke bahan pengemas, misalnya gas-gas yang masuk sehingga teroksidasi gitu ya. Itu menyebabkan kerusakan pangan. Kemudian di material plastik, itu kalian juga pernah belajar ada aditif-aditif yang digunakan di bahan plastik itu juga bisa berpindah, kan gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan itu. Ya, berhubungan dengan itu, tapi ada yang lain-lain. Kalau misalnya dari makanan, bahan makanan bisa pindah ke packaging, itu juga pasti ya kemungkinan itu ada. Ya. Jadi peninjauannya bisa dari bahan makanan ke pengemas, bisa pengemas ke bahan makanan, bisa dari lingkungan masuk lewat pengemas, kemudian makanannya terkontaminasi. Ya, faktornya banyak. Ya. Yang itu semua bisa menyebabkan kerusakan. Nah, materi minggu ini memang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Salah satunya adalah kontaminasi. Ya, kita lihat di sini kan. Ini semua materi sudah saya share sampai minggu depan di ULS ya. Jadi kalau nanti ini ada yang nggak jelas ya kalian baca lagi di yang sudah saya upload di ULS ya. Sebentar, view-nya saya atur dulu. Udah. Sejelas ini? Supaya bisa lihat kalau ada chatting. Nah, kok nggak masuk saya ini? Ini tampilannya terganggu nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Saya harus menyesuaikan supaya saya bisa lihat chattingnya ini. Nah, sebentar. Waduh, saya kecilkan kok hilang chattingnya. Nah, jadi fungsi utama packaging seperti yang di awal kuliah itu sudah disebutkan,
2 ini yang utama, meskipun ada 6 toh fungsinya, ya. Kalau ditanya 6 ini bisa disebutkan macam-macam, tapi 2 yang utama ini. Melindungi makanan sampai derajat tertentu dari batas kadaluarsa, itu dulu, ya. Itu nomor 1, ya. Tapi sekarang orang tuh kan seneng yang heboh-heboh ya, seneng yang tampil keluar. Nah, jadi sarana promosi ini menjadi seolah-olah yang utama, tapi sebetulnya enggak boleh, ya kan, jangan sampai promosi luarnya saja, tapi dalamnya enggak bisa dijamin, ya, kualitasnya. Nah, jadi 2 ini sebetulnya hal yang harus diperhatikan secara seimbang, ya. Jadi enggak boleh, meskipun ini urutannya sarana promosi, tapi prakteknya kan enggak boleh yang promosinya yang dipentingkan semata-mata, ya. Tapi memang kenyataannya bisa begitu sekarang ini, ya kan? Nah, kenyataan dengan idealisme tetap harus diseimbangkan, ya. Promosi boleh heboh, ya, tapi fungsi melindungi ini harus tetap dijaga, ya. Nah, kata melindungi itu tentu saja tidak selamanya, gitu ya. Pasti tetap ada pembatasan waktu yang disebut expired date, ya. Nah, sekarang kan banyak makanan yang nggak ditulis expired date-nya. Bahkan kalau ada pemalsuan di extend sendiri expired date-nya kan repot ya kita, ya, nggak aman ya. Nah, jadi 2 ini menjadi perhatian ya sebelum kita mau wirausaha di bidang pangan atau kita sebagai konsumen ya, harus tahu hal-hal ini. Nah, kita juga sudah tahu bahwa faktor yang menyebabkan kerusakan ada 4 ini kemungkinannya ya. Tapi juga tidak hanya 4 ya, karena kalau kita tahu kerusakan itu bisa disebabkan karena fisik ya, seperti gaya-gaya mekanik. Jadi secara penampilan aja kita udah tahu, misalnya pengemasnya pakai kaleng, kalengnya sudah mulai tidak rata gitu ya. Ada bagian yang istilahnya apa? Tertekan gitu ya, jadi masuk ke dalam blesek gitu ya, kan gitu. Atau kalau keluar gas makanannya gelembung, wah ini bahaya ini ya, ada gas-gas yang berbahaya. Itu. Nah, itu bisa karena tekanan-tekanan, gaya mekanik sebagainya. Belum lagi yang kimiawi ya. Nah, ini juga disebabkan pengaruh iklim ya, menyebabkan perubahan fisik maupun kimiawi. Terus kemudian kalau lingkungan itu bisa mempengaruhi banyak hal ya. Termasuk apa? Terkontaminasi dengan mikroba ya, masuk kontaminasi ya. Ini paling bahaya ya, karena kita ketemu mikroba yang baik atau jahat nggak tahu ya, dan kebanyakan sudah campur mikrobanya ya. Kalau dulu bakteri saja kita ngomongnya ya, atau bakteri gitu ya, nggak ada virus ya. Tapi sekarang wis bakteri dan virus, wah ini bahaya ini ya. Semakin banyak kawan-kawannya yang jahat-jahat ya. Tapi kita masih beruntung punya bakteri baik ya. Tapi kelihatannya belum nemu virus yang baik ya. Persyaratan kemasan seharusnya tidak mempengaruhi produknya ya. Jadi kalau dikemas itu tujuannya melindungi bahan yang dikemas ya, tentunya kemasan sendiri harus punya kemampuan melindungi dirinya sendiri, ya kan? Kita kan selalu begitu. Kalau kita mau membantu di luar diri sendiri ya kita harus kuat kan gitu ya, harus powerful gitu ya. Jadi kemasannya ini harus punya kestabilan yang tidak mudah mencemari bahan yang dikemas atau mengkontaminasi gitu ya. Jadi memang kita perlu mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan bisa terjadi komponen yang di dalam pengemas atau material dalam pengemas itu pindah, migrasi itu kan pindah ya ke bahan makanan. Loh, kok bisa berpindah? Nah, kalau berpindah saja aman atau enggak? Nah, tergantung bahan yang berpindah apa. Kalau bahan yang berpindah itu enggak berbahaya ya enggak apa-apa. Tapi kalau berbahaya, terus gimana efeknya? Ya, masih tergantung lagi konsentrasinya berapa. Kalau konsentrasinya kecil, tubuh kita tuh juga bisa mengeluarkan racun ya. Dengan kita setiap hari kan juga ada in dan out ya. Itu biasanya juga bisa keluar otomatis ya. Asal jangan terakumulasi. Kalau terakumulasi ya nanti enggak cukup waktu. Ya, numpuk akhirnya efek samping yang bisa timbul ya. Kita kan belajar raca massa juga ya di dalam tubuh supaya steady state, jangan banyak-banyak yang terakumulasi ya. Meskipun tidak bisa kita hindari, kita kan tidak bisa ngatur
kontrol yang di dalam itu ya secara langsung. 14. Nah, kemudian belum lagi kalau ada reaksi ya. Nah, reaksi ini seringkali yang kita itu tambah nggak bisa ngontrol produknya apa, ya kan nggak bisa ngontrol ini ya. Kalau terbentuk radikal bebas, nah ini lebih bahaya ya. Tapi kita tahu teorinya, gitu, yang bisa menyebabkan potensi untuk migrasi dan reaksi itu apa, gitulah. Kalau kita tahu teorinya, mungkin ya kita bisa mengantisipasi, mengurangi kemungkinan ya, meskipun mencegah 100% tidak mudah ya. Kemudian peluang masuknya mikroorganisme yang berbahaya untuk makanan. Ini kok bisa masuk lewat pengemas? Kira-kira penyebabnya apa? Dari pengemas itu apa yang menyebabkan bisa ditembus oleh mikroorganisme? Coba ditulis di chat. Kalau migrasi kalian tahu ya, kenapa kok bisa bahan pengemas itu ada material yang bermigrasi? Kira-kira kenapa? Kan pengemasnya kemungkinan bahannya apa? Kaleng, dari logam, kertas. Nah, kalian sudah belajar kertas itu bahannya apa? Kayu atau non-kayu. Tapi dari kayu dan non-kayu ada bahan apa saja? Bahan alam kan? Selulosa, ada lignin. Nah, lihatnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya itu apa bisa bermigrasi, amankah atau tidak? Gitu. Jadi sekarang kalau ada warning, hati-hati ada migrasi komponen yang ada dalam material pengemas. Loh, kalau gitu kita kan nggak bisa pakai semua material kalau semua komponen itu bisa migrasi. Nah, kira-kira komponen apa yang bisa bermigrasi? Secara umum, nggak usah nyebutkan komponen bahan nama bahan kimianya, nggak perlu. Tapi komponen yang bagaimana yang bisa bermigrasi? Atau yang perannya sebagai apa di dalam pengemas itu yang kemungkinan bisa bermigrasi? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalian kan sudah belajar ya, pengemas itu logam bisa, plastik bisa, kertas bisa, dan sudah tahu isinya di dalam material bahan baku untuk masing-masing itu kan tahu. Nah, kira-kira material yang apa yang potensi bisa bermigrasi ke bahan yang dikemas? Belum ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin polietilen bisa pengemas plastik itu untuk botol air kan nggak boleh dipakai berkali-kali karena takut adanya migrasi ke airnya gitu. Ya, Feren sudah mencoba menjawab. Terima kasih. Yang lain, nanti kita coba diskusi. Polietilen. Tapi ini jawabannya sangat umum ya, polietilen. Karena saya tadi sebetulnya maksudnya gini, spesifik ya, kamu menyebutkan spesifik polietilen. Yang saya harapkan sebetulnya belum ke situ. Karena kalau ngomong spesifik ya, tapi nggak apa-apa, ini kan kita diskusi ya. Ngomong spesifik itu nanti seolah-olah polietilen itu nggak bagus gitu. Padahal polietilen sering dipakai gitu. Nah, terus apanya yang menyebabkan ini bermigrasi dari polietilen itu? Jadi nggak bisa mengeneralisasi, meskipun jawabannya spesifik ya, bahan polimernya sudah disebutkan polietilen. Tapi mengeneralisasi semua polietilen itu bahaya, kan nggak bisa gitu ya. Polietilen itu aman kok. Ya, polietilen itu aman, food grade, makanya dipakai. Polipropilin, polietilen itu recommended gitu. Nah, terus kok masih khawatir kalau recommended food grade daripada PVC. PVC lebih kurang recommended untuk obat dan makanan. Nah, apanya dari material itu, bahan polimer itu, yang perlu diwaspadai. Ada kemungkinan atau potensi bisa bermigrasi. Nah, secara pengetahuan, bahan polimer yang sudah direkomendasi sebagai aman untuk bahan pangan, nggak usah dipermasalahkan sebetulnya polimernya. Makanya tadi kalau bilang polietilen, nah nanti kan jadi salah karena sebetulnya sudah recommended untuk food grade ya. Jadi yang dipermasalahkan apa? Di dalam membuat polietilen itu tidak mungkin bahan monomer murni. Etilen jadi polietilen. Nggak mungkin. Ada apa? Ada apanya? Waktu buat itu ada apanya? Nah, waktu buat itu ada katalisnya,
ada pelarutnya, ya kan? Ada pelarutnya gitu. Kemungkinan ada pelarutnya karena metode untuk membuat polimer itu tidak semuanya bulk. Ada yang pakai sistem solution, ya. Kalau kalian belajar PTP itu diberikan, ya. Pelarutnya juga macam-macam, nggak selalu air. Ada yang pelarut organik, ya. Nah, kalau itu prosesnya sempurna, biasanya memang nggak ada sisa monomer 100% terkonversi. Tapi kan nggak mungkin kita tahu reaksi itu 100%. Ada sisa monomer kan? Nah, yang berbahaya sisa monomernya. Misalnya gitu, ya. Ini pengetahuan secara paling awal yang nggak dipikirkan oleh orang awam. Jadi kalau orang awam melihatnya ujung-ujungnya polietilen yang disebut memang. Padahal kalau kita tahu, kalau itu terkonversi sempurna jadi polietilennya aman. Kenapa? Berat molekulnya tinggi, stabil. Nggak mudah larut, nggak mudah migrasi. Gitu. Tapi yang bahaya sisa monomernya. Nah, sisa monomer ini kita kan antisipasi ada batasan maksimalnya. Batasan maksimalnya berapa persen. Itu ya sudah. Karena nggak mungkin ada proses yang 100%. Ya, ya nggak apa-apa, kecil sudah gitu misalnya. Pelarut harusnya juga tidak bereaksi dengan monomernya. Ya toh. Mestinya nggak ikut. Tapi pelarut ini kan biasanya mesti dikeringkan. Ya toh. Dikeringkan itu juga nggak 100% kering biasanya. Nah, itu ada sisa pelarut. Kalau itu masuk batas aman ya enggak apa-apa. Gitu. Makanya kan kita enggak tahu yang begitu-begitu, tahu teorinya saja toh. Harusnya ini sekian persen, tapi realnya apakah itu sekian persen? Enggak mana tahu kita, ya kan enggak tahu kan. Produknya tiap perusahaan itu punya kualitas bagaimana kan enggak tahu. Belum lagi katalis, ya sisa katalis. Katalis itu juga enggak ikut reaksi, ya kan? Teorinya nanti juga mestinya bisa direcovery atau apa ya. Tapi balik lagi proses diproduksinya itu apakah sempurna ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya anggap aja kita antisipasi tidak sempurna, sehingga ada sisa-sisa itu semua ya. Terus mengamankan berikutnya, waktu dibuat itu juga enggak itu saja loh ya. Ada tambahan aditif ya, kalian sudah belajar aditif. Bahkan aditif itu ditambahkan pada saat membuat polimer, plus pada saat mencetak jadi produk. Nah, mencetak jadi produk itu ditambah lagi. Jadi ada internal aditif, ada eksternal aditif. Itu sudah semua itu pasti begitu. Nggak ada ceritanya cuma monomer etilen jadi polietilen, nggak ada. Ya. Selain ada sisa monomer, sisa pelarut, sisa katalis, nanti masih ada aditif. Aditif fungsinya kan macam-macam. Ada yang antioksidan seperti polipropilin, itu harus pakai antioksidan. Ya. Nah, bahan antioksidannya itu kan chemical yang berat molekul rendah. Ya. Bahkan kalau nanti plasticizer gitu ya, itu ada di etil betalat, di butil betalat. Itu berat molekul rendah, bukan polimer, ya. Dan itu berbahaya. Misalnya gitu. Nah, kalau kita tahu bahan apa saja yang ada di dalamnya, terus tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada, ya, dan itu digunakan. Terus kalau rekomendasi bahwa itu aman untuk bahan pangan, karena lihat polietilennya. Polietilennya aman, berat molekulnya besar, stabil. Ya, jadi itu melihat seperti itu, dilihat amannya itu karena stabil, tidak mudah dipicu oleh suhu gitu ya. Kalau suhu cuma di bawah 100 saja enggak mungkin dia bisa berpindah, misalnya seperti itu. Tapi yang enggak aman ya itu tadi, sisa pelarut, sisa monomer, aditif, itu bisa dipicu oleh material yang dikemas kalau panas. Nah, itu seperti itu. Makanya kan suhu panasnya seberapa, itu kadang-kadang kalau ngerti didinginkan dulu, enggak langsung dimasukkan dalam pengemas. Tapi ya balik lagi, sulit ngontrol kalau kita beli di luar ya. Itu sih saya alami ya. Kalau saya catering, saya sudah pesen-pesen, dia ngomong, kalau ngemas dalam keadaan suhu sudah turun kok, sudah setengah anget kok, dia ngomongnya gitu. Tapi kan saya juga enggak bisa kontrol, ya. Nah, akhirnya nanti kalau untuk kesehatan, kita pakai antisipasi yang terakhir, jadi misalnya minum vitamin, minum apa, itu larinya kesehatan ya. Tapi saya kan enggak sampai ke situ, saya ngomong tentang material ini, punya kelebihan dan kekurangan, dan persyaratannya ini tetap harus dijaga, meskipun enggak bisa 100% menjaganya, kan gitu ya. Jadi jawabannya Feren bukan salah, tapi saya sempurnakan ya. Jadi jangan lihat polietilen, karena kalau dilihat polietilennya bisa salah memang ya. Tapi kalau lihat di dalam polietilen itu memang ada kemungkinan, sangat-sangat mungkin ya,
ada material yang bermigrasi dari aditif dan sisa-sisa pada saat proses pembuatan. Kira-kira bisa difahami? Iya, Bu. Ya. Kemudian peluang masuk, kalau reaksi kalian tentunya tidak hafal ya, A plus B jadi apa? Ya, karena reaksi itu begitu banyak. Dan kalau belum ada yang meneliti, kita cari di googling pun lewat penelitian-penelitian atau scientific research gitu ya, ya juga tidak tahu. Karena kan mesti harus ada yang meneliti dulu. Reaksi antara apa dan apa jadi apa. Kita punya standar reaksi yang di kimia anorganik, kimia organik itu kan tahu ya, apa jadi apa. Tapi kalau itu material baru yang belum pernah diteliti orang, kita juga tidak tahu itu mekanisme reaksinya gimana jadi apa. Ya, cuman ini kan hati-hati gitu ya, kalau memang itu sudah ada yang menemukan reaksinya terbentuk radikal, lah ya makanya harus hati-hati ya. Radikal itu tidak bisa terukur karena dia cepat sekali nanti berubah dan tidak stabil. Tapi biasanya itu memicu sesuatu ya. Radikal itu kan biasanya ada efeknya ya, dan cenderung tidak selalu positif ya, tidak selalu negatif tapi cenderung negatif ya. Kalau peluang masuknya mikroorganisme itu kenapa kok bisa masuk lewat pengemas? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan pengemas ini masih bisa ditembus oleh mikroorganisme? Kalau sifat dari air itu bisa ditembus oleh sifat dari kertas, pengemas kertas masih bisa ditembus oleh liquid. Betul kan? Nah, makanya kekurangan itu bisa dikompensasi atau komplementer dengan plastik. Plastik kan aman kalau untuk liquid. Ya. Kalau yang mau lebih bagus lagi ya logam. Aman untuk liquid dan aman untuk gas, ya kan? Tapi ini ada banyak pilihan-pilihan berdasarkan faktor macam-macam kan, termasuk seperti berat ringan, ya untuk transportasi, untuk biaya, sehingga meskipun logam itu paling aman, zaman dulu pakai logam kan semua ya. Kalau raja-raja itu malah logamnya pakai yang paling inert, mulia, ya logamnya pakai emas ya. Zaman dulu kan kita jadi kalau di deret volta itu yang tidak bisa teroksidasi atau korosif ya. Sampai pakai emas ya atau pakai apa platinum gitu ya. Nah, itu sekarang udah tidak ada ceritanya seperti itu ya. Mulai digeser ke yang ringan-ringan dan harganya lebih ekonomis. Tapi sekarang kok masih bisa ditembus dengan mikroorganisme, ini kira-kira penyebabnya apa dari bahan pengemas itu? Bahaya ini kalau bisa ditembus mikroorganisme. Apa semua bahan pengemas bisa ditembus mikroorganisme? Gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian gampang-gampangannya ya bisa Bu, mikroorganisme itu kecil sekali ukurannya. Nah, ukurannya ya sudah tahu ya, mikro, nano gitu ya. Nah, terus apa hubungannya dengan pengemas? Pengemasnya tidak bisa buat ukuran yang supaya tidak bisa ditembus mikroorganisme. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ini Harusnya kita sudah belajar. Kalau pengemasnya nggak berlubang, nggak bisa ya, Bu? Loh, jangan mikir yang makroskopis ini sudah. Ini karena ngomong mikro ini. Ya, kalau kamu ngomong lubang nggak lubang itu kan kasat mata itu makroskopis ya. Ini ngomong nggak berlubang, baru dibuat dari pabrik dengan kondisi yang ideal ya. Maksudnya belum pernah dipakai. Ya. Tapi kalau masih bisa tidak aman oleh mikroorganisme, kira-kira faktor apa? Peninjauannya ini karena berhubungan dengan mikroorganisme, kita ninjau pengemasnya kemana? Faktor apa? Ayo, yang lain coba. Ini kalau kalian sambil bukan membayangkan saja, mengingat kembali materi-materi ya mungkin yang pernah diajarkan di mata kuliah yang lain tapi terkait. Kalian sudah ambil IBK? Kita nggak dapat IBK, Bu. Oh, enggak dapat ya? Wah, ya.
Kalau gitu ada yang kelewatan ini kayaknya ya. Kalau belum pernah dapat struktur polimer? Oh, saya ngasih kan minggu lalu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh kalau gitu, mengingat materi di polimer yang bagian struktur. Ayo, saya pernah. Struktur yang mudah ditembus adalah struktur yang ada kristalin, ada amorf, ada semi kristalin ya. Faktor itu bisa menentukan. Jadi kalau gas itu ukurannya kecil, tapi masih lebih besar dari mikroorganisme, ya itu saja bisa nembus. Berarti yang lebih kecil kan bisa lolos, bisa nembus. Ngerti maksudnya? Jadi waktu belajar struktur, kan ada yang ikatan-ikatan itu kalau dilihat linier, bercabang gitu ya, ada struktur primer, struktur sekunder, ingat ya, linier. Jadi seperti polietilen itu linier, polipropilen itu sudah mulai bercabang, polistiren sudah mulai bercabang, gitu ya. Karena saya minta kalian juga cari tugas itu toh, bahan-bahan polimer ya, mulai mengenali yang umum, polipropilen, polietilen, polistiren, polikarbonat ya. Ada yang cross-link, jadi kaku, itu biasanya PET itu bisa cross-link ya, jadi yang dipakai untuk teflon itu ya, jadi yang pegangan setrika supaya tahan panas, thermosetting, cross-link ya, seperti itu. Tapi dari struktur yang lain, dari bentuk kristalnya, jadi kalau rapet-rapet gitu ya, itu biasanya kristalin ya. Jadi kalau kena cahaya atau gas-gas tidak mudah menembus, rapet ya. Sementara kalau amorf antara ikatan satu dengan yang lain itu banyak lubang. Tapi lubang di sini bukan pengertiannya lubang bocor gitu ya, plastiknya bukan. Di dalam struktur. Jadi renggang-renggang ya. Pernah kan digambarkan random gitu ya. Nah, plastik itu semi kristalin ya. Jadi kalau sangat kristalin itu diwakili oleh material yang nanti aplikasinya ke arah fiber ya. Kalau yang random, acak, amorf itu diwakili bukan pengemas, material yang ke arah elastomer ya. Karena elastomer namanya elastis kan ya, random. Nah, plastik itu sifatnya di antara fiber dan elastomer. Nah, material-material ini kadang-kadang bisa dibuat di antaranya. Jadi sepertinya antara plastik dengan elastomer. Nggak usah jauh-jauh. Polimer ini kan luas ya. Kalau nggak ngomong bahan makanan, baju aja kain. Ya, tekstil. Tekstil kita nih sekarang kan ada katun, polistiren gitu ya. Katun itu polimer sintetik ya. Atau batik. Batik tapi straight. Nah, ada elastisnya tuh. Jadi sifatnya antara seperti elastomer dengan plastik. Itu dari mana? Ya dari modifikasi struktur. Bahan-bahannya itu dimodifikasi sehingga nanti itu sifat produk aplikasinya itu bisa antara campuran. Ya, seperti itu kalau ngomong tekstil. Tapi ngomong pengemas juga bisa gitu. Ya, jadi pengemasnya kalau dulu kalian punya film ya, ada yang kaku, kesek kaku gitu ya. Ada yang fleksibel, lemes. Nah sekarang kalau kalian punya tas kresek itu kan ada yang seperti antara plastik dan karet, elastomer. Ya, seperti bukan karet gelang itu bukan seperti elastomer, jadi elastis gitu ya. Saya pernah dapat seperti itu. Tapi kuat gitu ya, jadi nggak molor terus. Jadi semuanya itu bisa diatur ya. Dari proses pembuatan polimernya sehingga nanti itu mempengaruhi sifat produk aplikatifnya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah saya informasikan ke struktur, berarti ya jawabannya struktur yang banyak amorfnya itu lebih besar kemungkinan bisa masuknya mikroorganisme. Belum lagi pori ya. Karena material itu punya pori, ukuran pori. Ya. Nah, sekarang kan banyak yang ditulis kita mau beli kaos dalam, kaos kaki misalnya ya. Ditulisi semua ini nano apa ya?
bisa antibakterial, kan gitu kan ditulis gitu ya kalian kalau pernah beli kaos atau apa antibakterial, loh kok bisa? Ya toh, ya apa caranya? Apa yang kebayang di pikiran kalian? Memangnya dia dikasih desinfektan gitu sehingga bisa membunuh mikroorganisme? Kan enggak. Ya, apa itu maksudnya? Ya polimernya lagi. Tekstil itu kan dibuat dari bahan polimer. Polimernya bisa juga dikasih bahan aditif yang antimikrobial. Iya benar, itu juga benar. Kan ada toh handuk, sikat gigi, itu dikasih aditif antimikrobial. Ya, mainan anak-anak gitu ya. Supaya paling enggak ada penahan lah. Tapi selain itu, ukuran pori, strukturnya itu diatur supaya bisa seperti filter. Ya toh, seperti saringan supaya mikroorganismenya enggak gampang masuk, enggak gampang nembus. Jadi kita aman kalau pakai yang khusus-khusus seperti itu. Tapi biasanya harganya lebih mahal kan? Ya, lebih mahal kalau yang khusus-khusus seperti itu. Gimana? Kebayang enggak sekarang bagaimana kita memahami pengemas ini sebetulnya bisa diatur atau disesuaikan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan ya. Makanya kalau penelitian yang berkembang ya seperti itu ke arah nano teknologi. Apakah bisa dipahami? Saya lanjut ya. Jadi kemasan itu di awal sudah disebutkan punya fungsi dapat mengontrol transmisi cahaya. Ya, kok caranya gimana? Ya tadi itu yang saya sudah sebutkan, menurunkan kemudahan terjadinya oksidasi. Nah, ini kan hafalan kalau kalian misalnya sebutkan atau jelas, nah, sebutkan semua bisa nyebutkan. Ya toh dipindah saja catatannya copy paste saja bisa jawab. Tapi yang bahaya kalau jelaskan. Nah, kalian bahaya kalau nggak bisa jelaskan. Kok bisa menurunkan kemudahan terjadinya oksidasi? Gimana caranya? Ya toh, apa yang diatur? Ya tadi itu yang diatur struktur, ukuran pori dari proses pembuatan polimernya. Kalau ada barrier kemasan ya, penahan kemasan, itu dapat mengontrol ini tadi, cahaya, panas, transmisi gas-gas ya. Dan ini penting untuk menentukan masa simpan suatu produk. Dan itu nanti kan menjaga kualitasnya ya, dari kelembapan. Kita tahu makanan kering nggak bisa terlalu banyak kandungan airnya, sehingga menjaga supaya lingkungan yang mengandung uap air itu nggak masuk ke bahan yang dikemas. Terus yang mengandung lemak-lemak tinggi, lipid ya, itu sensitif terhadap oksigen. Karena kalau sudah teroksidasi, ya rasanya berubah ya, seperti kacang-kacangan itu tengik ya. Meskipun tidak dibuka-buka ya, lama-lama kok tengik ya, disimpan kelamaan kok tengik. Nah, kenapa? Kalau misalnya kalian simpen lupa ya, setelah berapa lama mau dimakan tuh rasanya berubah. Loh, padahal nggak pernah saya buka loh, saya tutup rapat. Loh, kok bisa? Nah, karena dia ini tetap bisa ditembus. Itu apa? Nanti karena ukuran pori dari pengemas, strukturnya yang memungkinkan, jadi tetap nanti itu ada istilahnya permeasi ya. Permeasi ini seberapa mudah permean. Permeannya apa? Gas-gas, uap-uap ya. Itu bisa masuk, bisa nembus. Ya, secara molekular. Sekarang misalnya ya, air dalam gelas ya. Kita kan sering sudah pakai air mineral ya, pakai gelas cup gitu ya, ukuran kecil maupun besar, berapa mili itu 150 sekitar itu, ada yang sampai 250 mungkin ya. Itu kalau lama gitu tuh ya berkurang loh ya. Cuma kalian enggak kelihatan karena berkurangnya mungkin cuma 3 mili gitu ya. Tapi kalau secara teoritis dihitung dan diukur itu ada pengurangan. Karena apa? Terjadi difusi molekular. Ya, bisa berpindah itu. Tergantung tekanan di dalam yang dikemas dan tekanan udara luar ya. Tekanan parsial istilahnya gitu kan ya. Kalau ada yang tidak jelas kalian bisa ngechat ya, ngechat saya.
Nah, tadi migrasi ini topiknya, tapi kerusakannya bisa disebabkan oleh macam-macam. Ya. Flavor scalping ya, penyerapan ya, flavor. Aroma, color ya. Ini hubungannya dengan pengemas sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ya dua-duanya. Jadi kalau misalnya susu ya, itu baunya bisa nempel ke bahan plastik. Coba kan seperti itu ya. Dicuci itu masih itu yang dikemas kecap misalnya, itu warnanya juga sulit dihilangkan. Masuk ke pori-porinya bahan pengemas ya. Kalau ini memang dari bahan makanannya itu. Tapi kalau misalnya dari pengemasnya ke bahan makanan, apakah mungkin flavornya itu bisa juga ya. Cuman mungkin tidak terasa ya, karena lebih dominan aroma dari bahan makanannya ya, bahan yang dikemas. Nah, mikroba yang mungkin muncul akibat kontaminasi udara dan air yang menyusup dari lubang. Nah, ini lubangnya ini sekali lagi jangan diartikan lubang secara makroskopis. Tapi kalau misalnya itu memang ada kebocoran secara makroskopis ya pasti ya. Itu teknis pada saat pengemasan itu harus diperhatikan, tidak boleh ada ya sekecil apapun ya. Ini mungkin juga yang mikroskopis ya. Jadi kontaminasi dari heat seal ya, itu waktu sealing itu harus rapat ya. Waktu kalau ada kaleng gitu pakai tutup itu juga harus rapat ya, nggak boleh ada kebocoran. Kalau kena tekanan-tekanan itu kan bisa menyebabkan kebocoran. Jadi sekali lagi kalau misalnya mikroorganisme itu mikroskopis, kalau yang sempurna aja nggak ada masalah teknis saja masih bisa masuk, apalagi ada masalah teknis ya pasti itu bahaya sekali ya. Lanjut. Ini sebetulnya banyak sekali ya, tidak terbatas dari ini saja. Ini kok nomor 3 nih. Mestinya ada sebelumnya kalau gitu nih. Ya. Jadi ada polipropilin, polietilin. Ini hilang ini nomornya. Nomor 1 polipropilin, 2 polietilin gitu ya. Nanti saya tambahkan ya. Ini biasa digunakan ya. Bahkan kopolimerisasi ya. Jadi tidak satu-satu digabung. Saling melengkapi. Kemarin di ujian saya sudah singgung-singgung ya beberapa yang sering dipakai, polipropilin, polietilin, polietilen tereftalat. Nah, ini mungkin kalian mikir, loh Bu, belum dikasih kok sudah ditanyakan waktu ujian. Ya, saya pikir kalian sering ketemu mungkin sudah tahu gitu ya, seperti kalau air dalam kemasan gelas itu pakai PET. Terus jadi bisa bayangkan. Jadi tidak usah belajar teori, sudah bisa bayangkan sifatnya gimana. Itu kaku apa enggak gitu ya misalnya ya. Polietilen tereftalat itu lebih fleksibel sebetulnya. Lebih fleksibel daripada polipropilin. Ya, dari pengalaman praktek maksud saya ya. Atau kalian cari informasi banyak ya, informasi umum gitu ya. Jadi dalam memilih bahan untuk sistem pengemas tentunya ya kita harus searching dulu yang food grade itu apa saja ya. Kalau PVC kurang food grade, tapi di sini masih ada enggak PVC? Nggak ada ya? Oh iya masih ada ya. Berarti kita amankan sendiri, misalnya jangan dibuat yang terlalu suhunya tinggi yang dikemas ya. Jadi masih bisa. Tapi kalau persyaratan lebih ketat kurang recommended PVC ya. Jadi kalau yang syaratnya masih tidak terlalu ketat ya bisa-bisa saja. Seperti contohnya ini ada yang penelitian VCO kan menemukan dari jurnal yang dipakai PET, padahal hasil penelitiannya misalnya PP lebih baik. Loh, kenapa kok PET yang dipakai? Ternyata mentingkan penampilan karena PET itu lebih transparan penampilannya. Nah, orang lebih suka kalau bisa lihat dalamnya ya atau bahannya dikemas. Kalau pakai PP itu keruh, nggak kelihatan. Padahal lebih bagus loh untuk masa simpan. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan ke situ, ya. Jadi keamanannya masih masuk gitu ya.
cocok, berguna, komposisinya aman, tapi dari segi penampilan kurang menarik karena tidak transparan misalnya gitu ya. Nah, itu dipilih lagi untuk promosi ya. Nah, kalau ada kelemahan ya tapi kita tetap pakai ya diantisipasi. Misalnya obat itu kan selalu ada tulisannya ya. Bahan pangan juga gitu. Simpan di tempat yang tidak terlalu tinggi suhunya atau suhu rendah, direkomendasi sekitar 25 derajat kan gitu biasanya ya. Tidak kena cahaya langsung. Bahkan kalau sudah dibuka, 1 bulan harus habis. Nah, itu pengamanan yang perlu dilakukan ya, supaya masa simpannya masih bisa dikontrol. Jadi, kalaupun di apotek tuh saya lihat juga kadang nggak aman ya. Karena apa? Apalagi masa pandemi nggak pakai AC dibuka gitu ya. Sinar matahari biar masuk. Nah, itu vitamin C bisa mudah teroksidasi. Terus apakah jadi radikal bebas ya? Enggak sih sebetulnya. Cuman jadi bukan vitamin C, jadi yang lain. Jadi khasiatnya berkurang. Jadi kalau misalnya itu tidak bahaya, ya khasiatnya berkurang. Karena kandungan vitamin C-nya kan tidak sama setinggi yang di awal. Ya. Jadi berapa unit gitu misalnya nggak efektif seperti itu. Terus kalau temperatur terlalu tinggi yang dikemas, itu dapat menguapkan pelarut organik ini. Nah itu. Atau air dari suatu bahan obat. Kalau radikalisasi saya bisa mendegradasi senyawa ya. Ini kenapa kok obat ya, karena dikonsumsi ya, makanan juga bisa begitu. Terus oksidasi ini juga sesuatu yang harus terus dicermati untuk obat, enggak bagus ya, karena berubah, sudah bukan vitamin yang kita harapkan. Terus apalagi kalau terkontaminasi dengan mikroba, sudah tambah efek sampingnya yang ada ya. Nah, ciri-cirinya kalau terjadi interaksi kimiawi itu pasti ada perubahan seperti pH ya. Terus kalau terdegradasi, kalau teroksidasi kita juga tahu ya, biasanya kan bisa browning, bisa secara fisik ya. Kalau secara organoleptik rasa tengik tadi misalnya untuk produk tertentu berubah warna tadi yang browning itu misalnya, terjadi pengendapan dan lainnya ya. Itu interaksi kimiawi bisa salah satu ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan kan bahan pengemasnya juga tidak termigrasi dalam obat, khususnya komponen gas atau cairan yang dapat mudah migrasi akibatnya dapat menimbulkan keracunan dalam obat. Nah, ini faktor obat ini lebih bahaya karena obat itu pada dasarnya kalau tidak digunakan secara tepat juga bisa jadi racun. Padahal itu belum terkontaminasi loh. Ya, obat kalau tidak digunakan secara tepat, baik itu dosis maupun salah obatnya kan bahaya. Nah, ini sudah benar, dosisnya juga sudah benar. Nah, masih harus menjaga penyimpanannya ini ya supaya tidak mudah terkontaminasi. Nah, obat itu makanya kadang-kadang bingung juga ya kalau kita mau beli obat batuk. Dulu kan kita sering batuk ya. Tapi sejak pandemi, karena kita prokes gitu ya, malah jarang batuk. Ya, jarang flu, jarang batuk. Karena kita pandeminya kan ekstra ketat. Tapi ya kalau memang masa pandeminya masih parah seperti yang lalu, sekali kena risikonya yang berat ya. Nah, itu kalau sedia obat batuk, itu kadang bingung ya toh. Kalau nanti masih menggunakan jangka panjang, pakai yang ukuran kecil, nanti habis beli lagi. Tapi kalau nanti sudah sembuh, beli yang besar, tidak habis, nanti kebuang. Ya. Nah, ini mesti harus tahu ya, cara penyimpanannya. Kalau mau diperpanjang bisa masuk kulkas, tapi waktu mau dikonsumsi harus
butuh waktu dinaikkan dulu suhunya, maksudnya dibiarkan di suhu ruang dulu. Nah, itu cara-cara kita kalau kita tahu apa yang harus diamankan. Terus kita lihat jenis bahan pengemas yang direkomendasi oleh BPOM dunia gitu ya, internasional maksudnya ya. Itu Food and Drug Administration. Itu jenis nilon, polikarbonat, dan polyolefin ya. Yang termasuk polyolefin itu ya polyethylene, polypropylene, ya gugus CH2, CH2, terus X ya, berikatan dengan X, X-nya bisa diganti-ganti. Jadi kalau X-nya diganti CH3, polypropylene, kalau diganti Cl, polyvinyl klorida, kalau diganti C6H5, polistiren, seperti itu ya. Nah, ini tadi PVC kan termasuk yang boleh untuk makanan, tapi perlu perhatian. Karena yang tadi saya bilang, pada saat membuat polimer, pasti ada sisa monomer. Nah, yang berbahaya sisa monomernya. Itu gitu. Nah, saya dulu, waktu saya pertama kali belajar polimer di S2, bukan di S1 ya, dan paralel dengan penelitian, tahun 92 itu sudah terjadi biasa isu-isu yang membuat resah ya. Jadi Federasi Plastik Indonesia ya. Jadi komunitas untuk Federasi Plastik ya, Fiplasin namanya. Federasi Plastik Indonesia, Fiplasin ya. Saya waktu itu di Jakarta ya, karena penelitian saya di Jakarta, di IT ya, Institut Teknologi Indonesia. Dan pembimbing saya dari direkturnya Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional ya. Jadi saya riwariwi ke-8 ya. Kalau saya uji coba nganalisa itu saya pernah ke labnya di tengah-tengah hutan. Jadi, karena itu bahan bakar roket ya, bahan yang saya buat polimernya itu bukan pengemas, bahan bakar roket. Nah, terus karena saya ikut dalam itu Federasi Plastik itu, ikut seminar-seminarnya, saya tahu sudah heboh pakai styrofoam boleh apa tidak. Ya kan? Jadi waktu itu boleh enggak styrofoam dipakai? Nah, seminarnya juga membahas itu. Styrofoam itu bahan yang berbahaya kan sisa monomer stirennya, ya. Polistirennya nggak apa-apa, aditifnya itu ya heboh-heboh begitu, gitu ya. Terus melamin ya, waktu itu kan juga gitu, melamin. Ya, tetap solusinya ya sama aja dari dulu sampai sekarang nih saya ikuti. Nggak bisa melarang, dilarang sebentar muncul lagi ya. Pokoknya kita antisipasi sendiri ya. Tapi kan tetap styrofoam tuh sebaiknya dihindari karena masalah limbah juga. Ya, agak sulit nanti degradasinya. Kemudian untuk polikarbonat, ini rekomendasinya bagus ini ya, bisa sampai suhu tinggi itu aman, ovenware ya. Ini kan buat botolnya bayi, untuk sterilisasi berkali-kali bisa. Penyimpanan jangka cukup lama. Ini juga untuk galon itu, air mineral ya, kuat ya, tidak berwarna bening, tidak berbau, dapat berkontak dengan satu warna sintetis ya, banyak unggulnya. Teman harganya yang mahal ya, kuat, tahan suhu tinggi, stabil ya, penampilannya juga bagus ya, cuma harganya juga bagus ya. Bagus dalam arti ya kalau mampu membeli bagus ya, tapi kalau tidak mampu ya itu. Jadi ini ada contoh monomer yang harus dikontrol. Polyethylene, etilen nggak jadi warning, kenapa? Berarti lebih aman ya. Maksudnya lebih aman waktu buat polyethylene banyak yang bisa sempurna, nggak terlalu atau bahayanya paling besar ini yang dimunculkan ya. Vinyl klorida, stiren, akrilonitril ya, PAN itu polyakrilonitril ya. Jadi secara sifat ya kita kan tahu ya setiap bahan kimia itu pasti punya toksik gitu ya, hazard ya, toksik gitu ya. Itu memang secara karakteristik naturalnya dia sudah bahaya. Ada low toxic,
ada medium, ada high ya. Nah, kalau itu termasuk yang medium sampai high, ya kita kan harus hati-hati, kecuali kalau yang toksiknya low. Nah, senyawa kimia itu yang paling aman hanya H2O, air, ya. Makanya orang seringkali menganggap H2O bukan bahan kimia, ya. Padahal H2O punya rumus kimia, ya. Itu ya termasuk senyawa kimia. Cuma senyawa kimia yang non-toksik, ya. Zat-zat lain yang potensi mengontaminasi packaging dan harus dikontrol, karena dalam kemasan itu pasti melibatkan ada adhesif untuk tadi ya, menutup dengan rapat sambungan-sambungan misalnya gitu ya. Tinta, pigmen, ini kan memberi warna kalau misalnya mau tampilannya, atau informasi kalau itu ada dicetak ya. Pretreatment printing, pelarut printing ya. Terus ini bahkan pada saat pencetakan kalau pakai udara, udaranya juga harus bersih. Kalau udaranya nggak bersih, nah ini gimana cara membersihkan udara? Kalau dulu kita misalnya uap airnya yang dikeringkan ya, jadi dibuat udara kering kan udara basah dibuat udara kering. Kan gitu kan, kita belajar di teknik kimia, nanti dikeringkan dulu ya di rotary dryer atau dryer itu udara yang digunakan harus kering dulu ya. Tapi kita nggak ngomong udaranya terkontaminasi dengan mikroba kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang, nah itu lain lagi ya. Di sini nggak termasuk, tapi maksudnya harus diperhatikan kemurnian udara. Nah ini ada plastik yang direkomendasi sebagai antimikroba, tapi bagus juga ramah lingkungan ya. Terus ini juga penampakannya bagus, elastis, gas barriernya bagus, jadi penahan gas ya. Dan ini biasanya ditambahkan waktu kita nutup di air mineral dalam gelas, itu ditambahkannya nggak pakai kayak perekat ya, nanti kan bisa masuk bahaya ya. Jadi cara ngerekatkannya ya pakai tambahan bahan ini terus pakai panas misalnya gitu ya. Bahan-bahan plastik kan perekatannya lain tuh, bukan pakai perekat lem perekat itu enggak ya, nanti kan bisa masuk ke minum kalau misalnya pakai itu ya. Jadi lebih dipilih monomer yang aman, bisa mempunyai fungsi-fungsi ini dan nanti membantu perekatan pada saat dipanaskan. Seperti kalau kita nyambung selang gitu ya. Ya apa? Kan dipanaskan dulu supaya dia. Ini tadi sudah saya sebutkan di awal ya, buat bahan diskusi ya. Jadi kalau tadi saya tanya, jawabannya ini kan, apa yang potensi bermigrasi dari bahan polimer atau material plastik? Ini kemungkinan ya, sisa monomer, solvent, residu katalis, dan aditif. Tapi sekali lagi kalau menyebutkan paham juga kenapa itu bisa terjadi. Saya sudah bilang, ini juga isu yang dari dulu ya. Di oktil fetalat, saya pernah pakai untuk buat membran. Nah, kalau itu enggak untuk pengemas yang makanan ya enggak apa-apa ya. Di butil fetalat ada. Itu larut baik dalam lemak. Nah, kan larut bisa masuk ke bahan makanan kalau makanannya mengandung lemak. Nah, itu dapat terakumulasi dalam hati dan organel seks ya. Nah, ini saya ngutip aja ya. Dapat menyebabkan perut kembung dan kelainan kelamin. Itu kan bahaya ini ya. Tapi seberapa jauh saya tidak bahas ya ke arah kesehatan. Cuman ada informasi seperti itu. Kemudian residu plastik PVC dan polistirin, yaitu monomer vinyl klorida, ya, vinyl klorida monomer dan monomer stirin, sudah terbukti juga dapat termigrasi pada makanan yang dikemasnya. Berarti styrofoam itu bahaya juga kan? Ya, styrofoam itu dari expandable polistirin. Ya, styrofoam tuh expandable polistirin yang di blow, ya, jadi bisa expand gitu ya.
ada blowing agent, ada blowing agentnya, dannya sama polistiren, cuman ada blowing agentnya. Nah, vinylchlorida ini kalau kebanyakan dapat menyebabkan kelainan genetik dan kanker. Ya, stiren monomer juga tetap harus diantisipasi. Nah, untuk itu yang tidak bisa dihindari tapi bisa diminimalisir efeknya dengan membatasi komposisi maksimalnya yang digunakan. Misalnya antimikrobial, kurang dari 2% berat polimer. Ya, jadi ditambahkan di mana polimer polietilen ya, berarti kurang dari 2%. Antioksidan itu banyak dipakai di polipropilen, itu juga cuma 0,1%. Penggunaan stiren ini kadang-kadang bisa dipakai untuk kopolimerisasi misalnya ya, kurang dari 20% berat total puting sulit, dan seterusnya. Ya. Antioksidan ini juga tidak boleh banyak-banyak. Pewarna kalau ditambahkan juga ada batasannya. Nah ini kalau misalnya produsennya tidak mematuhi, nah kita juga tidak tahu. Sekarang kan banyak pengemas yang beredar di pasaran, nggak jelas gitu ya, apalagi kalau BPOM-nya nggak ketat gitu ya. Makanya ini yang kita harus antisipasi sendiri. Oke. Untuk materi migrasi hari ini kan saya akan tambahkan pengaruhnya ke masa simpan, dan nanti minggu depan ke arah permeabilitas. Jadi ini saya masih ada satu slide lagi, tapi sebelum pindah ke slide yang masa simpan, mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum ada, saya mau cerita sedikit pengalaman dari pernah kuliah tamu ya. Saya ngundang dari sudah lama sih memang ya, berapa tahun yang lalu, saya nggak ingat lama ya. Teman rekanan yang saya sebetulnya juga nggak kenal, tapi kan zaman dulu itu proaktif gitu ya, meskipun nggak ada WA, tiba-tiba lewat email tentunya ya. Saya dicat dari karyawannya tim peneliti ya, bukan karyawan sekedar karyawan, dari peneliti Batan ya, Badan Tenaga Atom Batan di Jakarta, Serpong, Jakarta. Saya nggak kenal Buya, tapi waktu itu dia memperkenalkan diri, Buyanti Sabarina. Dia dokter dari Jepang. Nah, dia banyak ahli di bidang radiasi ya. Saya tertarik karena ini salah satu cara untuk mengamankan bahan makanan ya. Jadi bahan makanan kering yang dikemas oleh plastik itu supaya tidak terkontaminasi mikroba, salah satunya itu diberi radiasi. Itu cara yang katanya di Jepang gitu ya. Tapi dia mempelajari efeknya juga ya, pengaruhnya ke bahan makanan aman karena tidak ada mikroba, karena dulu itu kan mesti mengamankan dari mikroba ya. Tapi waktu mengsteril ya, istilahnya steril dengan cara kan macam-macam ya, steril itu ya, dengan cara radiasi itu kan harus dipilih berapa intensitasnya yang diberikan. Kalau kebanyakan ternyata pengaruhnya juga bisa menyebabkan degradasi bahan pengemasnya, material pengemasnya. Jadi kalau materialnya plastik itu untuk mendegradasi, istilah degradasi itu berhubungan dengan apa? Kalau bahan plastik berhubungan dengan apa? Bayangan kalian apa? Kalau plastik terdegradasi itu cirinya apa? Saya mau menjawab. Jadi kalau kita ngomong, wah ini sudah terdegradasi, itu bisa diamati dari apa? Tuh, nggak ada yang jawab. Mungkin warnanya agak menguning kali, Bu. Plastik kadang. Ini kita selalu melihat dari sisi makroskopis ya. Biasa ya, kita memang bisanya lihat secara makroskopis. Ada perubahan warna ya. Kalau pengemas teroksidasi itu biasanya ya. Teroksidasi ada perubahan warna pengemasnya, atau kena cahaya ya. Iya, bahannya jadi menguning. Benar ya, itu bisa.
Terus apalagi? Sifat kelenturannya berubah. Misalnya wadah-wadah plastik ya, Tupperware gitu aja tutupnya atau apa. Nanti lama-lama getas loh. Bisa ditekuk gitu di kertas gitu kayak keripik ya. Itu degradasi itu dia. Permukaannya jadi lebih kasar ya, terus apa? Penampilan fisiknya berubah itu. Timbo-timbo itu kena matahari terus ya dijemur. Lama-lama ya bisa gitu kan? Ya, tadinya kan kuat itu. Bisa apa namanya? Patah. Ya. Itu secara makroskopis. Kemasan juga bisa begitu. Kemasan bukan selalu film loh ya. Kemasan-kemasan wadah yang sekarang dipakai untuk makanan itu, kirim-kirim makanan itu sekarang kan banyak itu apa namanya itu? Apa namanya itu? Facebook atau apa itu? Ya. Itu bisa tuh nanti terdegradasi dari segi waktu. Nah, secara mikroskopis itu ikatannya, panjang rantainya itu putus gitu. Jadi kalau misalnya tuh ada panjang rantai gitu ya, kayak kalian bayangkan apa gitu ya, selang atau apa gitu, tali atau apa, itu putus-putus. Jadi beberapa bagian bisa seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa nanti makroskopisnya jadi kertas, ya, itu terdegradasi. Nah, tadi saya ngomong yang tadi kuliah tamu tadi, dia nyeritakan kalau diradiasi, secara struktur itu putus-putus berat molekulnya polimer, panjang rantainya itu. Otomatis nanti berat molekulnya kalau diukur turun. Ya. Kalau dilihat secara mikroskopis itu putus-putus. Nah, kalau belum parah, putusnya cuma sedikit, secara fisik nggak kelihatan. Secara fisik nggak kelihatan. Jadi kayak misalnya itu apa yang diradiasi waktu itu, supermi. Ya, supermi itu diradiasi, plastiknya nggak rusak, ya nggak terus jadi sobek atau jadi bocor, nggak kelihatan, ya, karena intensitas radiasinya kan sudah nggak besar-besar gitu ya. Nah, tapi itu kalau menyebabkan degradasi itu yang molekul kecil-kecil itu bisa migrasi masuk ke bahan pangan. Bisa penelitian tuh banyak yang kena kanker gitu. Jadi apa? Tujuannya membunuh mikroba supaya kita tidak sakit perut. Kalau terkontaminasi mikroba kan bisa diare, bisa apa. Tapi ini tidak disangka bahwa itu mendegradasi material polimer pengemasnya. Dan memang ini nanti bisa jangka panjang ya, kita tidak langsung tahu kan sakitnya itu. Ternyata banyak yang kena gitu dengan cara radiasi seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu dia menunjukkan radiasi-radiasi yang aman berapa Gray gitu ya. Terus pakai apa caranya, saya sudah lupa ya. Pokoknya tentang radiasi-radiasi itu, yaitu ada bahayanya terbentuk radikal dari material pengemasnya. Seperti itu. Ya, makanya cara-cara mengamankan atau mensterilkan bahan pangan itu memang harus diperhatikan tidak hanya bahan pangannya saja ya. Tapi bagaimana yang aman itu yang penting ya. Kan bisa lingkungannya nanti diatur, nanti materinya bulani nanti ya. Jadi lingkungannya dijaga inert, misalnya dikasih nitrogen supaya oksigen tidak bisa masuk, di vakum seperti itu ya. Lingkungannya itu bisa diatur. Oke. Kalau sudah, coba ngambil share yang lain. Masa simpan. Sudah masuk kah? Sudah masuk ya? Belum, Bu. Sudah, Bu.
Bu, barusan masuk. Iya, barusan. Ya, ada delay. Jadi kita tadi kan berhubungan dengan mencegah atau mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan potensi terjadinya kerusakan, salah satunya migrasi, dan itu berhubungan dengan umur masa simpan atau masa kadang. Minggu depan saya akan masuk ke teori permeabilitas, dan dari permeabilitas itu bisa menghitung masa kadaluarsa atau umur masa simpan. Jadi perhitungannya nanti minggu depan ya. Sekarang ini lebih melihat kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi lama penyimpanan yang normal, itu tadi yang ditugasnya kan saya minta kalian juga memprediksi ya, dari pengalaman. Kalau belum pernah mencoba ya cari yang sudah pernah mencoba nanti kan ya. Tapi kalau mau mencoba sambil learning by doing ya enggak apa-apa ya. Jadi kita enggak usah takut-takut memulai sesuatu yang baru gitu ya. Ini juga saya kalau mau motivasi kalian ini saya bisa semangat karena saya ngalami sendiri ya. Saya selalu tidak takut gitu ya memulai yang baru karena ya suka mencoba gitu ya hal yang baru. Tapi tentu saja itu menjadi bagian yang kita memang harus lakukan, bukan yang semua harus tidak kita lakukan, cobai semuanya, enggak ya. Jadi kalau itu bagian dari tugas ya, kita berani mencoba ya, atau yang harus kita lakukan. Jadi standarnya ini memberikan daya guna seperti yang diharapkan. Ya, jadi kalau saya simpan normal itu yang gimana sih Bu? Ya, kita buat standar yang layak dikonsumsi itu seperti apa. Contohnya pisang ya. Pisang itu warnanya dari hijau, pernah saya tunjukkan kan ya, tahapannya hari keberapa, warnanya hijau, agak kuning. Nah, kuning seberapa yang layak kita anggap start untuk standar awal. Waktu penelitian itu juga gitu, mahasiswanya bingung, Bu ini beli yang bagaimana Bu, ini kan harus sama. Ya pertama belinya cari di tempat yang sama dulu, jangan tempatnya ganti-ganti, nanti sudah standar. Nah setelah tempatnya sama, kondisi pisangnya juga harus distandarkan dulu. Ya, nah itu mesti tahu kalau perlu koordinasi sama di sananya gitu ya. Maksudnya supaya enggak keduluan gitu ya. Nanti misalnya datang sudah hari keberapa lah kekuningan dan nanti start awalnya enggak sama terus mau gimana bandingkannya enggak sama kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian nanti juga ada percobaan sederhana, standar awalnya tuh dijaga sama loh ya, jangan beda-beda. Terus nanti yang waktu saya bimbing penelitian, saya bilang, standar awalnya itu coba jangan terlalu mentah ya. Jadi sudah mulai layak dikonsumsi, maksudnya lunak gitu, tapi ya awal itu mungkin belum terlalu matang memang. Ya start baru kuning atau gimana. Nah itu, atau ada yang suka gitu ya. Karena kalau kematangan itu gulanya tinggi dan bahaya, bisa menyebabkan gula. Jadi pisang itu bagus ya, semua tahu. Tapi kalau sudah sangat matang, nanti metabolisme itu ya, di dalam pisang itu kan ada terbentuk apa, gulanya terlalu tinggi lah buat orang tua yang cenderung menghindari gula itu menjadi perhatian ya, jangan terlalu makan yang terlalu matang, rasa juga nggak enak ya, istilahnya sudah berubah. Jadi bisa memberikan manfaat kesehatan ya, jadi kita tetapkan. Terus komposisinya tidak berubah, lah itu tadi yang saya bilang. Kadang-kadang orang tuh nggak lihat detailnya ya, ngelihatnya ini bagus, vitamin C bagus, ya memang bagus ya. Tapi kalau vitamin C-nya sudah teroksidasi, kan berkurang komposisinya ya. Jadi sensori ini penting. Bahkan kalau kita mau menghemat, sensori ini kan pakai organoleptik toh, pakai panelis. Kita ngumpulkan 20 orang panelis, ada standarnya kan? Sudah diajari? Belum. Jadi kalau mau uji organoleptik, itu sebetulnya kalau penelitian satu kelompok 2 orang, tidak boleh cuma 2 itu yang uji. Ya, saya waktu bimbing itu ada panelis minimum berapa ya, 20 kalau nggak salah. Ajak teman-temannya, ya, terus nanti distatistikkan ada tingkatannya ini ya, dari segi sensori itu ada penilaian-penilaian itu, tabelnya. Nah, seperti itu. Kalau mau canggih zaman sekarang, supaya nggak tergantung indera orang ini berbeda-beda, ada alatnya ya. Saya barusan dapat sharing dari supplier alat.
Ada yang namanya itang, ya, lidah itu bisa di elektronikan itang. Ada yang namanya inus, ya, hidung, ya, bau, ya, membau. Itang tuh mata, ya, apa, lidah, ya, merasakan. Nah, secanggih sekarang ini, tapi alatnya mahal, MM-an, ya, ratusan juta aja, M, ya, kadang gitu. Nah, ini makanya kan, wah, ini repot ini, kalau gini harus industri yang beli, ya. Kalau perguruan tinggi dipakainya jarang-jarang, nggak mungkin disetujui, ya. Tuh, kok hilang? Oke. Tanggal kadaluarsa biasanya disebutkan before gitu ya, di mana sampai tanggal tersebut produk masih memberikan daya guna seperti yang diharapkan jika produk tersebut disimpan pada kondisi penyimpanan yang tepat. Ya, dalam kurung ini penting. Nah, kalau memang penyimpanannya nggak tepat ya, nggak bisa mengikuti expired date itu. Sudah dibuka aja nggak bisa ngikuti kok ya. Batas akhir umur simpan menyimpang dari standar. Ini ya harus diperhatikan. Cara-cara menetapkan umur simpan di industri. Nah, ini ya. Secara intuisi, ya itu tadi intuisi dari pengalaman. Terus kalau semakin banyak orang mungkin lebih mendekati yang objektif gitu ya, enggak subjektif. Kalau sedikit ya subjektif nanti ya. Makanya ada orang-orang yang dibayar mahal karena bisa menentukan ini dengan intuisi yang tepat mewakili masyarakat luas ya. Apapun yang punya kelebihan ini ya, itu biasanya mahal karena tidak semua orang ya. Tapi kalau kita penelitian di lab kan kita tidak bisa dapat orang-orang yang spesial-spesial itu ya, yang sudah random. Secara analisis ilmiah itu bisa dilakukan, yaitu yang nanti itu ada perhitungannya. Ya, metodenya banyak. Tapi saya nanti tidak metode yang banyak-banyak, tapi metode satu yang terkait dengan mata kuliah teknik kimia. Misalnya apa itu? Perpindahan massa ya. Tapi di sini ternyata ada campur tangan ya, faktor politis ya. Dasar untuk menentukan kriteria batas rusak ini secara umum di industri ada faktor politis ya. Kalau politisnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan, asal pimpinan perusahaannya itu masih batas mengikuti apa ya, maksudnya etika bisnis, terus juga kepentingan masyarakat luas ya enggak apa-apa, memang begitu ya. Karena dia owner, ya dia punya kepentingan yang lebih tinggi. Tapi yang di masyarakat itu seringkali bisnismen ya, itu menentukan lebih dominan dibandingkan saintis ya. Jadi misalnya saintisnya tahu batasan segini ini nggak aman gitu ya, harus lebih kecil. Tapi karena untuk kepentingan bisnis itu bisa negosiasi. Coba dinaikkan dikit nggak apa-apa kok, karena kenyataannya sudah di launching, sudah dikonsumsi oleh masyarakat, nggak ada masalah. Nah seperti itu toh. Jadi dia pakai pengalaman praktis gitu. Nah itu biasanya lebih menentukan gitu ya. Jadi bisa diatur, apalagi kalau di Indonesia lebih bebas ya. Nah kalau teknis itu sebetulnya akan ada dasar data-data penelitian ya. Jadi ada analisa yang cermat karena berdasarkan eksperimen ya. Tidak sekedar experience ya. Kalau experience ini tidak ada data tapi sudah bisa jalan gitu ya. Nah ini sebetulnya harus kombinasi keduanya karena kenyataannya tidak mungkin bisa salah satu secara penuh. Untuk menentukan kriteria rusak itu juga bisa berdasarkan konvensi ya. Ini dasar politis untuk menentukan kriteria itu berdasarkan konvensi. Nah, ini yang banyak yang terjadi ya. Jadi nggak apa-apa memang begitu ya. Ini Bulani punya pengalaman saat ini karena lagi magang di LNK itu juga ke arah pangan dan ternyata Bulani juga ada menjadi bagian yang di tim panelis sensori itu karena ada risetnya kan. Kita ada riset bersama untuk menggunakan VCO sebagai bahan krimer dan kita milih VCO yang dari mana nih, supplier yang mana nih. Jadi coba-coba dari segi keamanan atau kesehatan itu juga dilakukan pengujian, kita kolaborasi dengan tim UNER ya, farmasi Ubaya dan UNER. Nah, dari segi rasa
Yaitu tadi timnya dari perusahaan dan Bulani dilibatkan untuk menentukan ini bisa masuk dari segi kesehatan, tapi rasanya kurang enak. Nah, pilih yang dua fungsi ya, secara kesehatan dan rasa. Terus nanti kalau sudah memenuhi syarat itu, tapi ini mahal ini bahan bakunya. Nah, itu nanti kalkulasi secara ekonomi ya, antara mutu, lama masa simpan, harga, dioptimalisasi dengan nilai ekonominya. Nah, terus musyawarah pimpinan dengan bagian yang relevan untuk diadakan konsensus tentang kriteria rusak. Itu pasti ada ya. Kalau dalam perusahaan kita tidak bekerja sendiri, kita harus ada musyawarah untuk mufakat ya. Jadi ada aspek kesehatan, kapan produk ini masih aman untuk dikonsumsi. Ya, sekarang contohnya ya roti gitu ya, roti. Kita kan ya bingung ya, beli roti ada expired date-nya sampai tanggal sekian. Tapi kita tahu bahwa kalau dimasukkan lemari es, itu expired date dibuat pada kondisi di suhu ruang. Kalau dimasukkan lemari es, itu bisa extend. Sehingga kalau memang bisa extend, melebihi expired date masuk harus dibuang. Nah, seperti itu toh komprominya. Kita nggak usah khawatir sebetulnya, nggak apa-apa gitu. Jadi ada juga yang ini fresh loh ya, tiap hari harus dihabiskan ya, daily konsumsi ya. Jadi baru terus fresh ya. Nah terus kita kalau makan langsung habis 10 gitu kan ya nggak bisa, apalagi kalau makan cuma berapa orang gitu misalnya, panik kan. Masukkan lemari es saja, nanti bisa extend 2-3 hari, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalian ngambil bidang pangan, terus nanti kalau sama-sama paniknya dengan orang yang nggak ngerti kan ya percuma kalian belajar ya. Jadi nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Cuman ya harus tahu extendnya gitu ya. Nanti kalau sudah ada rasa berubah atau apa ya jangan diteruskan meskipun belum ada jamur dan sebagainya ya. Saya pernah beli obat ya. Itu juga expired 1-2 hari. Saya sempat panik ya. Waduh ini gimana ya, dibuang apa enggak gitu ya. Tapi padahal ya saya sudah amankan penyimpanannya ya. Penyimpanannya sudah aman yang mengikuti petunjuk. Saya tanya ke itu apotekernya ya, kan dia juga belajar tentang keamanan penyimpanan obat. Dia bilang sebetulnya di pabriknya untuk menentukan expired itu sudah diantisipasi sampai 6 bulan. Jadi umpama mengantisipasi kalau kita kelewatan itu masih aman. Kan ada orang yang nggak lihat batas expirednya. Itu maksudnya aman, nggak ada perubahan secara fisik gitu dan aman sebetulnya gitu. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya diikuti gitu loh, diikuti yang di expired date-nya. Jadi saya kenal dengan toko obat Cina yang di Panjang Jiwo ya. Itu dia terbuka kalau sama saya. Bahkan suka bagi-bagi obat gosok ya kan tidak dikonsumsi. Ini sudah dekat-dekat expired, kalau dijual kurang laku. Tapi kan aman, tidak apa-apa, tidak dikonsumsi dan obat gosoknya masih efektif. Mau tak gratisi yang langganan-langganan. Nah, kalau saya diberi terus saya nolak itu saya sawangane kok tidak menghormati gitu ya, tujuan baik. Jadi saya selalu melihat kalau tujuannya baik, ya why not gitu ya. Meskipun kadang-kadang belum tentu saya pakai, saya salurkan lagi gitu ya. Tapi kalau dia nawari itu karena lihat saya langganan dan produknya bagus, dan dia melihat saya juga suka beli obat gosok, misalnya gitu ya. Jadi kan sesuatu yang tujuannya positif direspon yang positif gitu ya. Kira-kira kalian punya gambaran ya bagaimana menentukan masa simpan itu faktornya macam-macam, berdasarkannya itu loh macam-macam, ada mutu indrawi, analisa-analisa objektif ya, kelas mutu, persen loss, yang baik dan utuh, ya banyak cara lah ya. Dari yang murah, nggak usah pakai alat, sampai yang alat sederhana, sampai alat yang canggih ya. Semakin kita punya kelebihan dari segi finansial ya, bisa dilengkapi yang lebih canggih. Nah, kalau obat itu memang kandungan zat aktif ini yang harus diperhatikan, ya. Makanan sebetulnya juga iya, karena ada vitamin-vitamin dan mineral, ya. Kalau terlalu lama, kandungan zat aktifnya pasti berkurang, ya, yang kita tidak bisa lihat. Dan ini yang paling sulit diterangkan ke orang awam, ya. Jadi kalau orang awam dibilang, susah jangan dimakan, udah terlalu lama. Loh, enggak rusak loh. Dimasukkan kulkas. Nah, itu yang kompromi di batas waktunya, ya. Ya memang kalau semakin freezer gitu semakin lama,
Ya, sekarang kan musim makanan beku. Ya. Tapi kalau kita dari freezer turun ke bawah itu juga potensi cepat rusak loh. Ya, kecuali kalau enggak sekali keluar sudah, yang lainnya tersimpan, enggak ikut didinginkan gitu ya. Kan sekarang banyak makanan beku tuh. Kalau kita mau goreng kan seringkali tunggu dulu sampai suhu kamar. Nah, itu kalau kita enggak keluarkan sebagian kan semuanya itu turun suhunya, naik suhunya. Ya, padahal nggak langsung digoreng, masuk lagi ke freezer. Nah, itu pengaruh. Ya, itu hal teknis ya, yang nggak bisa diterangkan. Tapi kalian kalau ngerti, mestinya tahu yang aman. Jadi kalau mau digoreng kan memang dibiarkan di suhu ruang. Tapi yang diambil yang mau dimakan saja, jangan semuanya. Karena yang lain yang mau disimpan lagi itu tidak diusahakan tidak naik suhunya, tetap suhu rendah. Ya, seperti kalau kita beli makanan beku di supermarket, itu kalau di luar negeri tahu yang aman, dia bawa tempat freezernya itu, pendinginnya. Kecuali kalau rumahnya deket gitu, naik-naik sebentar, gak apa-apa, sudah terantisipasi. Ya, memang sulit, bahan pangan ini sulit, tapi mencegahnya supaya tetap terjaga kualitasnya yang sulit. Ya, kita mau asal-asalan ya bisa, tapi ya itu tadi konsekuensinya. Masa simpan ditentukan oleh faktor kritis pengolahan. Nah, kritis itu berarti juga sangat mengontrol dari awal. Jadi kalau bahan mentahnya sudah bermutu rendah, meskipun diantisipasi dengan proses yang bagus, produknya tidak sebagus kalau dari bahan mentah yang mutunya baik kan? Itu. Ya, itu sudah konsekuensi. Apalagi kalau penanganannya sembarangan ya. Bahan mentahnya sudah tidak dipilih yang bagus ya. Makanya kita kalau memilih kualitas dengan harga mahal, berkualitas, itu biasanya handlingnya itu sudah mulai bahan bakunya ya. Jadi pasca panen itu juga sudah dikontrol dengan baik, selektif ya. Bahkan sekarang kan ada sayuran yang hidroponik ya. Nah, itu kontrolnya lebih bagus biasanya ya, lebih terkontrol. Kalau misalnya yang secara konvensional itu kan banyak faktor yang terintervensi ya. Misalnya nanti pupuknya, pestisidanya, lah gitu-gitu tuh sulit biasanya ya. Sanitasi pengaruh, praktek pengolahan, kondisi pengemasan ini pasti. Kalau salah memilih, ya berpengaruh terhadap hasil lama masa simpannya. Nah, sebelumnya juga didistribusi ya. Distribusi itu kan pasti melewati tahapan yang panjang itu, dioper sana, oper sini, pindah sana, pindah sini. Terakhir di supermarketnya ya. Di supermarketnya ditumpuk campur-campur bahan yang lain. Belum lagi konsumen pegang-pegang, kalau nggak hati-hati bisa menyebabkan cacat produk ya. Jadi kalau saya beli susu gitu ya, susu kaleng, itu saya lihat kok sudah banyak yang peyok gini ditampilkan ya. Mestinya kan sudah dipilih. Tapi dugaan saya, mungkin saat itu tidak peyok, tapi ada yang jatuhkan konsumennya. Loh, kan bisa sabotase atau sengaja atau tidak sengaja. Ya bisa terjadi ya. Ya, itu kontrolnya panjang sekali. Terus kelembapan, ini juga faktor yang ikut dengan pengaruh suhu ya, suhu dan kelembapan. Ini sudah pernah dapat enggak di sebelumnya, kriteria mutu produk? Kayaknya Bu Emma pernah kasih ya? Iya, pernah dapat ya? Jadi kriterianya kalau biji-bijian sudah tahu ya, tidak berjamur, tidak hancur. Jadi keras kalau bijian, jangan lembek. Biskuit juga tidak lembek, renyah. Roti tawar juga tidak keras, tidak berjamur ya. Nah ini nanti kapan ini sudah berubah itu batas masa simpan ya. Kalau kalian nanti pakai buah-buahan ya coba tahu kan cirinya gimana untuk masing-masing buah itu ya. Bahan yang dikonsumsi macamnya banyak sekali variasinya ya. Kita tahu bahwa gula seringkali diganti yang manisnya bukan dari gula, dari sukrosa, tapi dari aspartam untuk produk diet.
Nah, ini nanti kalau ada perubahan kurang manis, itu juga salah satunya menuju kerusakan ya. Vitamin C yang terdapat dalam buah yang sudah diolah itu juga kemungkinan sudah sedikit sekali kandungannya ya. Jadi yang betul itu kalau kalian bikin jus ya, itu pun tidak boleh disimpan mestinya, langsung diminum itu ya. Jadi jus langsung diminum. Itu paling maksimal komposisinya ya. Terus kalian sudah tahu ini saya rasa ya, pernah dapat ya dari Bu Emma faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Misalnya pada apel yang diiris itu karena apa? Karena ada polifenol oksidase ya, browningnya itu. Terus kalau pati yang tepung-tepung roti itu jadi keras, telling ya. Nah, ada umur simpan standar normal pada kondisi tropis karena kita di Indonesia kan negara tropis ya. Berapa lama? Dengan pengemas yang standar bagus, normal ya. Ada subtropis, ada tropis. Nah, subtropis ini kan daerah di suhu yang lebih rendah, ya, di bawah suhu tropis. Itu ternyata lebih panjang masa simpannya untuk bahan-bahan tertentu. Ada yang sama, tapi rata-rata lebih panjang, ya. Yang mengandung lemak, itu protein, lemak itu lebih panjang kalau suhunya rendah. Betul kan? Kita tahu. Tapi coklat ada gula, ini kok stabil ya, sama ya. Gula. Nah, kriterianya apa saja? Nah, ini tadi, kalau tadi itu lama masa simpan normal, ini yang menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu, ya jadi belum sampai rusak, tapi ya sudah turun mutunya. Jadi kalau belum sampai rusak itu sebetulnya kan kita bisa mengkonsumsi, Mas Ian. Cuma rasanya sudah berubah, ya. Tapi kalau sudah rusak, itu ada campur tangan mikroba juga biasanya. Kita nggak berani konsumsi, ya. Tapi kalau ada yang, aduh kok eman ya, ini belum dimakan loh ya, masih disimpan gitu aja kok sudah uh, apa nggak kriuk gitu ya, nggak kriuk. Tapi kalau kalian memang suka yang nggak kriuk, ya kan masih bisa dimakan, nggak apa-apa. Ya cuma rasanya udah berubah. Cuma ada orang yang kalau rasanya berubah sudah nggak mau, ya. Itu selera macam-macam. Nah, kandungan mikroba itu juga harus dicek ya untuk keamanan pangan. Saya pernah membantu anak muda ya, entrepreneur gitu ya, bikin bumbu masak. Masih coba-coba ya. Jadi buat bumbu masak macam-macam apa nasi goreng, soto ayam ya. Saya nyoba ya rawon gitu. Ya saya coba belum didaftarkan karena dia kan masih homemade gitu ya, dicoba pakai pengemas, dia coba-coba pakai pengemas ini, pengemas ini. Terus saya bilang, lu sebelum daftarkan itu harus dicuci dulu loh mikrobanya kandungannya berapa kalau pakai pengemas ini, karena kalau pengemasnya tipis tebel gitu masih ditembus sama mikroba. Terus setuju ya tolong diuji cobakan ya, jadi saya uji coba di lab bioproses memenuhi standar, enggak ada nanti standarnya. Kalau memenuhi standar saya bilang udah bisa pakai pengemas ini, pakai pengemas ini kurang bagus loh, ini mikrobanya belum masuk standar. Nah seperti itu ya. Jadi ini penting ya kita tahu pengetahuan, kalau enggak terus dia daftarkan lolos, ya namanya sekarang kadang-kadang kan bisa untung-untungan gitu ya, lolos dengan pengemas sembarangan, nanti yang dirugikan siapa? Konsumen kan, konsumennya kan ya nggak ngerti ya. Nah ini makanya hati-hati konsumennya milih produk ya. Sekarang kan lagi digalakkan yang nggak ada izin ditangkap ya, nggak boleh, tapi ya kasihan juga, kenapa? Ekonomi baru berkembang ya. Sekarang yang bergerak malah itu polda, polisi cari mangsa ya. Ini masih banyak enggak ya? Oh, tinggal sedikit ya, saya selesaikan ya. Jadi empiris untuk menentukan masa simpan itu nanti yang saya sampaikan. Sebetulnya ada banyak model ya, permodelan matematik, tapi ini ya nanti bisa belajar sendiri kalau mau mempelajari semua model itu panjang ya. Nanti yang ini ya yang saya berikan yang ada faktor pengaturan RH misalnya ya, relative humidity.
Nah, penentuan umur simpan dengan metode akselerasi itu biasanya kan ngatur suhu dan RH yang tinggi. Nah, ini yang saya bilang, ya kalau ruangannya ada, ya kita bisa atur ya. Tapi kalau ruangannya nggak ada, ini mungkin di Tenubio ada kalau kerjasama dengan Tenubio untuk ruangan-ruangan tertentu. Nanti yang saya akan sampaikan minggu depan itu yang berhubungan dengan ini. Dari permeabilitas ya, dari data ke permeabilitas. Ada percobaannya juga di lab, tapi demo ya. Karena kalian pilih yang online, jadi nanti demo menentukan permeabilitas kemasan. Ini sudah terakhir slide-nya. Baik, ini waktunya supaya tidak kelewatan, sudah lewat sedikit 5 menit ya. Materinya selesai untuk minggu ini dan sudah bisa dilihat semua di ULS ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau belum ada ide bertanya, bisa disimpan untuk minggu depan, karena materinya masih saya sambung. Ya, kita bisa diskusi lebih lanjut di minggu depan. Saya bisa akhiri untuk kuliahnya, tapi saya masih mengharap kalian bisa foto bersama dulu, karena tadi belum lengkap pesertanya. Ya, mohon bantuannya untuk on-cam. Saya sudah on-cam, kalian on-cam ya. Ada kuliah lagi? Nanti sore, Bu. Oh, masih nanti sore. Ya, silakan. Tadi yang masih gelap siapa? Mungkin bisa memperbaiki penampilan. Nanti saya share di grup coba kalau mau tahu ya penampilan kalian gimana. Ini masih ada yang off. Siapa? Nathan, Hubert, Kevin. Saya tunggu. Gimana orangnya ini? Sudah ada di depan kamera ini. Kevin, Priscilla, Hubert. Jangan malu-malu ya. Kita harusnya kan sudah waktunya offline ya. Cuman kan ada banyak kendala, saya sendiri lebih siap online ya kondisi saat ini. Silakan Priscilla dan Nathan, saya tunggu. Gimana ini? Tidak ada di tempat ya berarti ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Kok macet ya? Sebentar, ayo. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Saya end ya. Ya.